Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Kujang Channel. Channel tempatnya belajar, praktek, dan berbagi. Mudah-mudahan sahabat Kujang Channel dan pemirsa YouTube dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran di semua aktivitasnya. Pada video kali ini saya akan coba mempraktekkan bagaimana caranya menghitung kontribusi. Namun sebelum kita ke materi, seperti biasa mohon bantu channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jika sudah, kita langsung ke materi. Selanjutnya saya akan coba buka aplikasi Excel terlebih dahulu karena saya sudah siapkan tabel sebagai bahan untuk menghitung kontribusi tersebut. Namun nanti kita akan singgung juga perihal summary, average, penambahan persen, penggunaan string, dan conditional formatting. Selanjutnya di tabel pertama di sini sudah ada data nama sales ada 2, Rizwan Harahap dan Sulastri. Kemudian average sales atau rata-rata sales di 600 juta dan 400 juta dan kontribusi masih kosong. Di sini total juga masih kosong ya. Nah, di luar kepala sebenarnya itu sudah bisa kita hitung bahwa untuk kontribusi Rizwan Harahap dan Sulastri ini adalah 60%, 40%. Namun kita akan coba terapkan rumus di Excel ini ya. Pertama-tama sebelum menginjak ke kontribusi, kita akan menentukan summary atau jumlah total dari kedua sales di atas. Caranya adalah sama dengan tulis sum dalam kurung baru blok kolom atau row yang akan kita summary. Nah, kalau cuma 2 boleh di sini karena salesnya 2 atau mau sampai bawah juga boleh. Setelah selesai di blok langsung enter maka akan muncul summary. Jadi total dari penjualan rata-rata kedua sales di atas adalah 1M. 600 juta sama 400 juta atau kontribusinya 60%, 40%. Itu di luar kepala. Namun kalau secara hitungan mari kita coba praktekkan. Caranya adalah di bagian Rizwan Harahap di row ini kita tulis sama dengan kemudian 600 dibagi 1M. Jadi sama dengan Rizwan Harahap total salesnya dibagi total dari penjualan kedua sales tersebut. Kalau sudah langsung enter. Nah ini kan masih satu, kita langsung persenkan aja ya. Klik persen di atas. Oke, berarti 60%. Kita ketengahin dulu ya. Nah, 60%. Untuk Sulastri juga sama seperti itu. Caranya sama dengan rata-rata sales Sulastri 400 juta dibagi total penjualan kedua salesman. Kalau sudah enter, maka ini kita persenkan dulu, klik persen di sini, maka hasilnya adalah 40%. Oke. Di sini udah ketahuan bahwa kontribusi sales untuk Rizwan yaitu 60%, Sulastri 40%. Oke, ini contoh yang mudah. Kita lanjut ke contoh yang lebih banyak. Ini kalau lebih banyak ini kalau pakai misalnya tanpa hitungan Excel atau kalkulator tentunya ini akan terlalu sulit ya. Nah, caranya adalah sama seperti yang tadi. Sebelum kita masukkan rumusnya, kita tentukan dulu total dari penjualan semua sales di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 sales ya. Totalnya berapa? Caranya adalah kita ketik atau kita klik di sini sama dengan summary, buka kurung, langsung kita blok total yang akan kita summary. Kalau sudah enter, maka akan ketahuan bahwa total dari penjualan 8 sales tersebut adalah 4M,370 4,370 M ya.
Nah, setelah total kita ketahui, selanjutnya kita tentukan kontribusi per salesnya. Caranya adalah sama dengan salesnya salesman A dibagi total. Kalau sudah, enter. Nah, sebelumnya kita persenkan dulu karena ini sebenarnya adalah 0, sekian ya, 0,09. Nah, kita persenkan aja, klik persen di sini. Maka akan muncul hasil 9%. Kita rapikan ke tengah ya. Oke. Ya, sudah. Untuk selanjutnya salesman B sampai H itu bisa kita gunakan manual atau kita langsung dengan rumus mengcopy dari rumus dari salesman A. Nah, untuk mengcopy rumus dari salesman A nanti kita akan gunakan string. Jadi sebelum di copy, di sini kita harus tambahkan string di G di total ya. Penambahan string ini bisa dengan cara manual atau dengan cara tekan F4. Nah, kita ulang ya. Di sini rumusnya adalah G8 dibagi G17. Jadi penjualan salesman A dibagi total penjualan. Sebelum kita copy, kita harus kunci dulu di total penjualan. Karena kalau nggak dikunci, otomatis rumusnya akan berubah. Kita contoh tanpa kunci dulu ya. Misalnya sama dengan copy, Ctrl C, kita copy ke sini. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya, kalau itu tidak dikunci dulu untuk yang total. Kita undo dulu. Nah, sebelum kita copy di sini kita rubah dulu rumusnya. Cara pertama adalah di bagian sini kita tekan F4 maka akan muncul string antara G. Ya, kalau sudah enter baru bisa kita copy. Copy paste ke bawah. Otomatis akan terhitung dari B sampai H. Kita cek apakah udah benar 100%, benar 100%. Itu cara untuk mengcopy. Tapi sebelum mengcopy pastikan bahwa G di sini harus terkunci dulu sehingga di kolom B G9 tetap bagi G17. Jadi row 9 sama row 17. Row 17 itu yang dikunci. Begitu yang ini. Yang rubah adalah kolomnya saja. G. Oke. Itu penggunaan dari string ya. Nah, kita kembali lagi, kita misalnya hapus lagi. Secara manual, di sini kita hilangkan stringnya dulu. Nah, kita copy. Nah, sebelum kita copy, kita tambahkan string dulu. Cara manualnya adalah dengan menambahkan string. String, ini juga tambah string. Setelah ini udah pasti terkunci, maka kita baru bisa copy. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Dan ini cocok 100%. Oke, selanjutnya kita udah menemukan bahwa kontribusi masing-masing sales seperti ini. Misalnya sales A 9% dari total penjualan dan paling besar adalah salesman D dengan nilai kontribusi 8% dari penjualan. Nah, langkah berikutnya biasanya kita akan menentukan target misalnya untuk selanjutnya. Nah, target ini bisa ditentukan untuk membagi per salesman-nya bisa ditentukan dengan kontribusi ini. Walaupun kita biasanya beda-beda. Ada yang dengan yang pure sesuai kontribusi, ada juga dengan yang mempertimbangkan potensi area, program area, dan sebagainya. Tentunya tidak hanya dengan pure kontribusi, ada poin-poin lain yang harus dipertimbangkan. Karena ini berhubungan rumus, kita abaikan dulu mengenai pertimbangan-pertimbangan lain itu. Kita hanya mempertimbangkan atau menghitung dengan cara rumus saja.
Nah, misalnya kita akan menentukan target berikutnya. Nah, dari sini misalnya, tadi kan penjualan, rata-rata penjualan dari semua sales kan 4,37 miliar ya. Kita pengen target di bulan berikutnya atau tahun berikutnya dan sebagainya. Kita akan naikkan, kita akan up, kita akan tambah misalnya 30% dari bulan sebelumnya lah misalnya. 30% dari rata-rata penjualan. Nah, caranya adalah misalnya di sini target sama dengan rata-rata penjualan. Karena kita pengen menaikkan 30% berarti kali 1,3. 1,30 lah. Ini caranya menaikkan 30% dari rata-rata 4,37. Cara ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, 0,30 itu dari mana? Dari 30%-nya. Kalau kita pengen misalnya targetnya di up menjadi 40%, tentunya ini dirubah menjadi 0,4. Nah, di sini sama dengan ini dikali 1,40. Atau kita pengen cukup 25% kenaikannya dari rata-rata sebelumnya, berarti 1,25. Oke, jika sudah langsung enter. Maka untuk target berikutnya sudah diketahui yaitu 5,4 miliar. Ada peningkatan sebesar 25% dari rata-rata penjualan sebelumnya. Nah, ini baru target secara total. Kita pengen bagi nih per salesman-nya. Target A berapa, salesman B berapa, C berapa, dan sampai H berapa. Nah, kita dapat menggunakan kontribusi yang tadi. Caranya di sini, di kolom ini, sama dengan target, total target dikali kontribusi. Jadi K8, K di sini dikali kontribusi. Jika sudah enter, maka hasilnya seperti ini. Jadi untuk salesman A, target berikutnya adalah 500 juta dari rata-rata sales 400 juta misalnya. Terus yang lain gimana? Nah, bisa secara manual, contohnya sama dengan total target dikali kontribusi salesman tersebut. Sama dengan enter, maka akan dihasilkan 375 juta dari rata-rata sebelumnya 300 juta ya. Nah, kalau pengen cepat kita copy seperti yang tadi rumusnya. Namun sebelum di copy tentunya untuk target harus dikunci dulu biar tidak berubah. Caranya alahkan di sini kita edit dulu rumusnya, ini rumusnya. Jadi yang kita kunci adalah bagian targetnya, berarti di K-nya ini. Bukan H ya, K-nya yang dikunci. Di sini langsung aja tekan F4. Maka akan terkunci secara otomatis. Lalu kita enter. Nah, ini kita udah kunci untuk targetnya, baru bisa kita copy ke bawah. Oke, maka sudah ketahuan sekarang bahwa target per masing-masing salesman adalah seperti ini. Ini pure menggunakan rumus ya, tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, area atau promo dan sebagainya. Nah, di sini sudah terlihat summary pun sama dengan target yang tadi. Oke. Sudah ya. Jadi selain membahas kontribusi untuk pembahasan kali ini kita udah membahas summary, ya mungkin kalau summary udah tahu semua lah. Kemudian kontribusi yang tadi udah kita jelaskan, average, rata-rata. Nah, kalau rata-rata belum ya, berarti kita pengen tahu rata-rata per source-nya berapa nih. Nah, caranya sangat mudah, misalnya kita di sini di bawah sama dengan kita tinggal tulis average. Atau sebelum ke rumus, kita juga bisa blok
dari awal sampai akhir. Kita blok di sini. Nah, di bawah akan muncul average 546, total summary 4370 kayak. Ini secara kita cuma pengen tahu berapa aja nih. Cuma kalau kita pengen gunakan rumus, caranya sama dengan average buka kurung, lalu kita blok nominal yang kita akan rata-ratakan. Jika sudah, langsung enter. Maka akan terlihat. Kita samakan, misalnya kita blok, samakan 54250, 54250 sama ya. Oke, itu untuk menentukan rata-rata. Berikutnya juga kita ada penambahan persen, penambahan nilai persen ya. Yang tadi ini kita menaikkan sebesar 25%, jadi 1,25 gitu kan. Ini sudah dibahas, untuk pembahasan penambahan nilai persen ini sudah dibahas di video sebelumnya. Kemudian penggunaan string adalah penggunaan untuk mengunci kolom atau row yang kita akan copy ke yang lainnya. Oke. Nah, sekarang untuk yang terakhir kita akan mempraktekkan penggunaan conditional formatting. Nah, misalnya kita akan memberi warna atau menandai yang di atas 500 juta ya. Kita akan menandai nominal yang di atas 500 juta di sini contohnya. Nah, kita blok dulu di sini, kita blok semua ya. Karena kita blok, kita ke atas, kursornya ke atas. Di sini ada conditional formatting, kita klik di sini. Kemudian pilihannya di sini banyak. Nah, karena kita mau menentukan, mau menandai di atas 500 juta, maka kita pilih yang ini. Pilih yang greater than, lebih besar. Klik di sini. Nah, di sini ada nominal yang harus kita isi. Berapa? Di atas berapa? Di atas 500 juta misalnya. Nah, di sini tandanya mau gimana? Apakah mau tulisannya merah atau kuning atau hijau? Tinggal pilih di sini. Ada beberapa pilihan. Contoh misalnya yang ini ya, yang hijau ya. Kita klik di sini maka akan muncul seperti ini. Loh, ini ada 375. Kita ulang dulu ya. 375 kok sudah masuk. Kita undo dulu. Kita ulang. Kita blok dulu. Conditional formatting. Di atas 500 juta. Maka tandanya yang green ini ya. Baru oke. Nah, di sini udah benar. Tadi mungkin udah salah. Yang di atas 500 juta ini udah ketahuan, ditandain dengan warna seperti ini. Oke ya. Untuk rumus kontribusi dan beberapa penggunaan Excel yang lainnya sudah dijelaskan. Kalau ada yang belum paham atau kurang paham, atau ada saran atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Terus pantau channel ini untuk mendapatkan tips atau hitungan-hitungan yang lainnya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.